kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini Umi akan membahas tentang tema A, subtema 1, pembelajaran 2 tentang organ gerak pada hewan. Pada pembelajaran 2 ini, Umi akan membahas tentang bahasa Indonesia dengan judul menentukan ide pokok dalam paragraf, SBDP, membuat gambar cerita, IPA, menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Oke, kita ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di dalam paragraf terdapat ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Maka disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Yang keempat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Untuk lebih memahami ide pokok dalam paragraf, mari kita baca teks di halaman 8 di buku cetak yang berjudul Keindahan Gerak di Dalam Air. Nah, setelah kalian membaca, tentukan ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Oke, kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu, cari ide pokoknya. Oke, paragraf 1, 2, dan 3. Ini Umi sudah menemukan ide pokoknya. Paragraf 1, yaitu alat gerak ikan. Paragraf 2, sirip ikan. Paragraf 3, gelembung ikan. Lalu kita ke SBDP, membuat gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Jadi, maksudnya peristiwa diceritakan bukan berupa kata-kata, namun berupa gambar juga. Jadi ada gambarnya biar lebih jelas. Nah, gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bertujuan memperkuat, memperindah, memperjelas cerita yang disajikan. Lalu, intinya gambar cerita bertujuan untuk memudahkan si pembaca untuk memahami bacaan atau cerita tersebut, sehingga pembaca lebih paham dengan isi cerita. Adapun beberapa contoh gambar ilustrasi yaitu, yang pertama ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Oke, ini ada contoh kartun, gambar kartun Musa ya. Nah, kalian bisa lihat. Yang kedua, itu komik. Komik merupakan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik biasanya berisi percakapan antar tokoh. Kalian pasti lebih tahu, kalian lebih mengerti contoh komik ya. Biasanya kalian suka baca komik, macam-macam komik ya. Yang ketiga, karikatur. Apa sih karikatur itu? Karikatur adalah merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Itu contohnya ada Corona sama si Bumi. Coronanya lagi nakut-nakutin si Bumi, buminya ketakutan. Nah, itu kan dilebih-lebihkan. Si buminya dipakein masker.
punya tangan, punya mata. Lalu, untuk menghasilkan gambar ilustrasi, diperlukan media-media atau alat yang dapat membantu kita membuat gambar ilustrasi. Media tersebut antara lain seperti spidol, pensil warna, cat air, atau cat minyak. Jika kita ingin menggambar ilustrasi, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, ide atau gagasan. Ini berkaitan dengan siapakah tokoh yang akan kita gambar. Kemudian, latar belakang tempat dan suasananya. Yang kedua, membuat sketsanya. Ini berkaitan dengan pembuatan rancangan gambar atau sketsa. Kita dapat membuat coret-coretan awal sebelum akhirnya menebalkan dan memberikan pewarnaan pada gambar tersebut ya. Tentunya diperlukan banyak latihan sehingga dapat membuat sketsa yang rapi dan sesuai. Ya, harus rajin supaya gambarnya bisa lebih bagus lagi. Harus rajin berusaha, sering membuat gambar-gambar. Lalu, agar lebih jelas, berikut contoh langkah-langkah menggambar ilustrasi. Di situ sudah ada contohnya. Yang pertama menggambar singa. Singa dalam bentuk gambar segi empat. Pertama, buat segi empatnya dulu. Diberi mata dan telinga, lalu diberi hidung, setelah itu diberi rambut. Setelah terakhir, finishnya diberi pewarnaan. Ada juga yang berbentuk segitiga dan bulat. Selanjutnya, menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Tadi kita telah menggambar sketsa wajah singa. Singa termasuk hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Sebagai makhluk hidup, hewan dapat bergerak. Umumnya, cara hewan bergerak dipengaruhi dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Hewan yang hidup di darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, dan merayap. Hewan yang hidup di air bergerak dengan cara berenang. Walau berbeda-beda organ geraknya, namun fungsi utama organ gerak tetap sama, yaitu untuk berpindah tempat. Agar lebih memahami, perhatikan tabel nama hewan, alat gerak, dan fungsinya. Yang pertama, itu ada contohnya ikan. Ikan, alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya memudahkan untuk berenang. Yang kedua, burung unta. Alat geraknya sayap. Fungsinya untuk bergerak dan terbang. Yang ketiga, ular. Alat geraknya perut. Perut fungsinya untuk membantu berpindah tempat. Yang keempat, katak. Katak bergerak menggunakan kaki. Kaki fungsinya untuk berjalan dan berenang. Oke, di sini ada penugasan untuk kalian, yaitu kerjakan latihan tema A, subtema 1, pembelajaran 2, yang ada di buku cetak halaman 14, nomor 1 sampai 4 ya nak. Lalu dikerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.